Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Darjab tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Hilal SPD, Guru Akidah Akhlak MTS Muhammadiyah 08 Kasihan, Kecamatan Tegalonggo, Kabupaten Pacitan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan hari ini, Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Muhammadiyah 08 Kasihan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7, materi adab sholat dan berzikir. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Luar biasa. Semoga anak-anak semuanya tetap selalu sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, maka anak-anak akan Pak Guru ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Siapa ketua kelasnya? Ayo siapa? Oke, ayo coba dipimpin doanya ketua kelas. Ini doanya ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, maka akan saya absen dulu, ya. Saya akan absen dulu. Nanti ketika saya absen, anak-anak harus mengucapkan hadir, gitu ya. Oke. Nah, hari ini Pak Guru akan mengabsensi anak-anak semuanya satu persatu. Siap? Siap. Yang pertama, Nur Wahidah. Hadir. Yang kedua, Iren Pujiani. Hadir, Pak. Nomor 3, Nurul Laini. Nomor 4, Anita Putri. Hadir. Nomor 5, Wahri Ramadan. Nomor 6, Bima Abi Seka. Hadir, Pak. Nomor 7, Ibnu Abi Trianto. Hadir, Pak. Dan yang ke-8, Agnia Farid. Hadir, Pak. Yang luar biasa anak semuanya pada kesempatan pagi hari ini, ya. Nah, pada pertemuan kemarin anak-anak sudah belajar tentang ikhlas, tentang taubat, ya, dan tentang istiqomah. Nah, pada kesempatan pagi ini anak-anak saya ajak untuk belajar tentang adab sholat dan berzikir. Namun sebelum anak-anak nanti mempelajari
maka anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi pada bab 4, maka siswa dapat apa yang pertama? Nah, ini menjelaskan pengertian adab sholat. Jadi kalau sholat harus pakai adab, ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau sholat itu karena yang kita hadapi adalah Allah, maka kita harus memakai adab yang baik, ya. Pak Camat saja ketika mau datang itu nyambutnya itu luar biasa, gitu. Harus ditata sebagian rupa tempatnya, pakaian yang kita pakai harus sebagus mungkin, gitu ya. Apalagi kita menghadap kepada Allah, harus memakai adab. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi dalil tentang perintah sholat. Jadi anak-anak harus tahu dalil perintah sholat itu apa, di Al-Quran surat berapa, ya, harus tahu itu, ya, sehingga anak-anak itu akan melaksanakan sholat itu dengan apa? Ikhlas, ya, ikhlas, tidak terpaksa, tidak hanya karena disuruh. Berikutnya, nah ini menjelaskan tentang adab-adab sholat. Jadi di dalam pembelajaran nanti anak-anak akan mempelajari atau menjelaskan tentang adab-adab sholat yang baik dan benar itu seperti apa, gitu ya. Nah, berikutnya menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat. Jadi adab-adab sholat itu ternyata ada apa? Hikmahnya. Nah, inilah sekilas tentang tujuan pembelajaran. Berikutnya mempraktekkan adab sholat. Jadi kalau anak-anak di rumah itu sholat, maka usahakan untuk selalu praktek, ya, memakai adab yang baik itu bagaimana ketika kita sholat. Ya, kita akan membahas tentang pengertian sholat dulu. Nah, pengertian sholat. Kira-kira apa sih sholat itu? Ada yang tahu? Coba kira-kira sholat itu apa? Bukan Islam. Apa? Rukun Islam. Luar biasa, benar sekali. Kemudian yang kelima sini apa? Sholat itu apa sih kira-kira? Kenapa? Sholat itu. Kalau sini, sholat itu apa? Apa? Yang wajib dilakukan. Sholat itu adalah yang wajib dilakukan. Oke, luar biasa. Nah, untuk pengertian secara lebih jelas, ya, ini sholat, ya, pengertiannya ini. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatul. Nah, yang memiliki arti doa. Jadi ternyata sholat itu doa. Doa tidak cukup hanya Rabbana fid dunya hasanah, tetapi kita sholat 5 waktu itu juga merupakan doa. Berikutnya, ada pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pembawa agama Islam. Jadi sebuah ritual itu apa? Ritual itu sebuah prosesi ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Orang Hindu sholat enggak? Tidak sholat. Orang Kristen sholat enggak? Tidak sholat. Yang sholat siapa? Yang sholat adalah umat Islam. Ya, umat Islam. Nah, selanjutnya, menurut pengertian istilah, ya, menurut pengertian istilah syara, bahwa sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Pertama, sholat itu diawali dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mana? Berniat, kemudian Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Sholat kok tidak ada takbiratul ihramnya, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Sholat itu harus takbiratul ihram dulu. Nah, yang terakhir, sholat itu yang terakhir harus diakhiri dengan apa? Salam. Sholat kok belum salam, tidak sah sholat.
yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komunikasi antara hamba, antara kita sebagai manusia dengan Allah, ini adalah sholat. Kalau kalian komunikasi dengan teman kalian, sekarang sudah banyak sekali kan medianya, bisa menggunakan HP. Halo, kamu posisi di mana? Sekarang hari apa? Kan begitu. OTW kan? Ini. Nah, itu sholat. Kalau sholat tidak, sholat itu hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambar orang yang sholat seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalil tentang sholat. Dalil ini harus kita ambil dari Al-Quran, jangan diambil dari majalah, jangan diambil dari orang, jangan diambil dari televisi. Maka dalil tentang sholat, perintah sholat kita ambil dari Al-Quran. Nah, ini misalnya, siapa yang bisa membaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, gandirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini termaktub di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, berikutnya. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa? Syahadat, benar sekali. Yang kedua sholat. Maka sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, itu. Berikutnya, adab sholat ini yang penting. Tadi saya sampaikan dari awal, adab sholat ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita praktekkan. Pertama apa? Ya. Nah, ini adab sholat yang pertama, tubuh dalam keadaan bersih. Kalau sholat itu mandi yang bagus, mandi dulu, sabunan, samponan, ya kan? Supaya tubuh kita ini menjadi apa? Menjadi bersih, tidak ada najis, tidak ada kuman dan lain sebagainya. Kemudian memakai pakaian yang bersih dan rapi. Sholat itu beda dengan mau nambah, gitu. Sholat harus pakaian yang bersih dan rapi. Ya, sholat kok pakai eklek, berbahaya. Sholat pakai obrol tuh. Nah, ini. Kemudian serta memakai tutup kepala bagi laki-laki. Ini contohnya tutup kepala ini. Ya, pakai kopiah. Kalau yang perempuan harus menutup aurat. Sholat kok orang jurang bahaya, tidak boleh. Ya, itu. Nah, ini. Berikutnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Gambar ini. Kalau yang laki-laki pakai kopiah, kalau yang perempuan menutup aurat, ya, salah satunya memakai jilbab dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada yang mandi, gambar mandi. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Untuk melaksanakan adab-adab sholat. Yang berikutnya, menjaga waktu sholat. Sholat harus dijaga waktunya. Orang tidak cukup hanya semaunya sendiri. Waktu ini bisa kita beli jam.
ya kan? Jam. Jadi misalnya kita sholat subuh, maka waktu sholat subuh itu mulai jam berapa sampai jam berapa di situ ada. Berikutnya dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati kita. Ikhlas itu di hati, bukan di kepala, bukan di telinga, bukan di mata, tapi di hati. Di hati. Ya, ikhlas tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak disuruh, tapi kesadaran diri kita bahwa semua adalah perintah agama. Nah, kemudian niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meniatkan ibadah selain kepada Allah. Contohnya tadi, saya niat ibadah karena teman saya nanti kalau saya sholat akan memberikan cilok, begitu ya, misalnya, gitu. Nanti kalau teman saya, kalau saya beribadah, maka saya nanti akan diberi sepeda motor oleh ayah. Nah ini tidak boleh. Kita beribadah sholat misalnya dengan satu tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada yang ketiga. Berikutnya, nah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Bagaimana itu bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini adalah firman Allah terkait dengan sholat, adab sholat. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini dalilnya, oke? Itu. Nah, itu berapa? Yang bersujud. Bukan orang yang mau berikutnya, nah ini dia memakai pakaian apa itu? Memakai minyak yang wangi. Kalau mau sholat harus pakai minyak ces namanya. Itu namanya minyak ces, harus wangi. Sholat pakainya apa kuku? Nah ini tidak boleh. Nah itu. Maka harus pakai wangian yang wangi, enak dicium. Ya, baunya harus wangi. Berikutnya, adab yang berikutnya nomor 5. Sholat dilakukan di tempat yang bersih dan suci dari najis yang ada, dan juga meninggalkan gambar atau apa saja yang dapat mengganggu kekhusyukan sholat. Nah, contohnya seperti itu. Itu gambar apa? Ini adalah gambar tempat orang beribadah. Namanya masjid atau musola. Pertama, tempat harus apa tadi? Harus suci daripada apa? Najis. Tidak boleh ada telai encong di dalam masjid. Tidak boleh ada kotoran kucing di dalam masjid. Tidak boleh ada kotoran anjing di dalam masjid. Ini akan menyebabkan sholatnya nanti apa? Tidak sah karena tempatnya semuanya najis. Kotoran sapi apalagi yang besar itu sangat tidak bagus dan sangat apa? Tidak bagus di dalam
tempat untuk melaksanakan sholat. Apabila tempat tersebut tidak suci dari najis itu, ya. Nah, berikutnya gambar-gambar yang ada di sekeliling tempat kita sholat harus kita singkirkan. Jangan sampai kita sholat memandang gambar. Allahu Akbar. Tengku Imam Bonjol. Cetnya ini. Raden Wapah. Nah, ini mengganggu konsentrasi kita. Cuma kita bersama bisa Allahu Akbar. Wadimor. Nah, ini tidak boleh. Maka hilangkan gambar-gambar dari sekeliling kita tempat sholat ini supaya sholat kita ini bisa khusyuk. Fahim itu? Iya, baik. Berikutnya khusyuk. Nah, ini khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk adalah bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Hati kita harus dihadirkan. Sholat tidak cukup kontaan Allahu Akbar, sami Allah. Hati kita kosong. Maka hati kita harus dihadirkan. Allah kita hadirkan di dalam hati kita bahwa kita sholat adalah tujuannya menyembah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, nah ini contohnya. Itu ada gambar orang yang berdoa selesai sholat dengan khusyuk, harus betul-betul konsentrasi penuh kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah hikmah sholat. Hikmah sholat. Sholat memiliki beberapa hikmah yang harus dipahami. Di samping kita melaksanakan sholat, hikmahnya harus kita pahami. Hikmah yang pertama apa? Nah, nomor satu, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Sholat itu mendidik kita disiplin. Mengapa? Karena sholat itu apa? Sudah ada waktunya masing-masing. Sholat subuh tidak boleh waktunya duhur, gitu ya. Sholat maghrib tidak boleh waktunya isya, tetapi sudah ada waktunya masing-masing. Itu bentuk bahwa sholat adalah mendidik kita untuk disiplin. Nah, yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Ini yang penting. Jadi dengan sholat hati kita tenang, anteng, tidak gelisah, tidak susah, walaupun banyak hutang. Karena sholat, gitu ya. Oke. Berikutnya, mengajarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sepintar apapun, kaya sekaya apapun, pada hakikatnya kita itu merupakan hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak mungkin manusia itu hidup selama-lamanya. Berikutnya, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Berikutnya, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah sholat, kita sholat mau peluk jadi karena saya sholat. Kita sholat mau obrol jadi karena saya sholat. Kita sholat, kalau ada temannya, ayo kita tidak jadi karena kita sholat. Nah, ini yang penting, ya, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Yang berikutnya, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Kalau orang yang sholatnya benar, maka orang itu tidak akan pernah sombong. Kalau sombong itu dia mengaku sendiri tanpa dinilai oleh orang lain, karena kita punya sholat. Nah, inilah hikmah daripada sholat. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya
Pada pembelajaran kita hari ini tadi sudah membahas tentang pengertian sholat, kemudian adab-adab sholat, dan juga tentang hikmah sholat. Maka anak-anak ini nanti saya bentuk menjadi 3 kelompok. Yang satu membahas tentang pengertian sholat, yang kedua tentang adab-adab sholat, yang nomor 3 tentang hikmah sholat. Nah, ini lembar kerjanya. Ini silakan didiskusikan, nanti ini dibacakan hasil diskusinya ya. Oke. Nah, kemudian ini tentang adab-adab sholat ya. Silakan. Ini nanti didiskusikan, kemudian hasil diskusinya dibacakan. Oke, yang berikutnya hikmah sholat. Nah, hikmah sholat ini ya, nanti silakan didiskusikan dan dibacakan sampai ya. Oke, anak-anak semuanya, silakan dari materi yang sudah saya sampaikan dan lembar kerja yang sudah saya bagikan, silakan anak-anak untuk mendiskusikan. Saya beri waktu 5 menit. Baik anak-anak semuanya, waktu kita berdiskusi sudah habis ya. Dan silakan ini nanti per kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengertian sholat, adab sholat, dan hikmah sholat. Ya, silakan berdiri di tempat saja, kemudian hasil diskusinya dibacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholaton yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada dua ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang pengertian sholat. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan berdiri dan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikut untuk kelompok 2. Luar biasa, kelompok 2 menyampaikan tentang apa tadi? Berikutnya kelompok 3. Silakan siapa yang presentasi? Salam.
2. Menjadikan hati tenang karena salat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. 3. Menyadarkan manusia tentang hak kita dirinya dan yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. 4. Menemukan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. 5. Salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Salat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Ya, luar biasa. Beri plus untuk kelompok 3. Baik, jadi anak semuanya, pada pembahasan kita hari ini tentang adab-adab sholat, alhamdulillah sudah selesai. Dan silahkan anak-anak berikutnya adalah menyiapkan buku tulisnya masing-masing. Ayo silahkan disiapkan buku tulisnya. Ya, silahkan disiapkan buku tulisnya. Nah. Ya, sudah. Kemudian silahkan anak-anak meresum kembali tentang apa yang diingat mulai dari pengertian sholat, adab sholat sampai pada hikmah sholat. Ya, saya beri waktu 5 menit. Sholat, adab sholat dan ya, alhamdulillah sudah selesai ya semuanya. Oke, luar biasa anak semuanya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini ya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Yang penting kita sebagai umat Islam harus selalu melaksanakan sholat. Yang kedua, kita sebagai umat Islam harus memperhatikan adab-adab di dalam sholat. Jangan sampai kita sholat tapi tidak beradab. Yang berikutnya, ketika kita selesai sholat, ketika kita sudah melaksanakan sholat, maka harus kita ambil hikmahnya. Apa sih hikmah daripada sholat yang kita lakukan? Baik, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin.